Selamat pagi, kami dari kelompok Insecure akan menjelaskan tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap insekuritas seseorang. Perkembangan media sosial terus jadi dibuktikan dengan adanya pembaruan fitur yang semakin menarik. Contohnya fitur unggah foto dan video, fitur kolom komentar, dan lainnya. Namun perkembangan tersebut justru dapat menimbulkan rasa insecure. Hal itu disebabkan karena foto dan video yang diunggah terkadang tidak sesuai dengan keadaan. Namun karena itu akhirnya timbul standar bagi masyarakat. Misal seorang dikatakan cantik bila berkulit putih, senyum manis, dan lainnya. Bagi orang yang tidak percaya diri, mereka akan membandingkan diri mereka dan akan berusaha mencapai standar yang terbentuk. Karena tidak berhasil, mereka pun merasa gagal, gelisah, semakin tidak percaya diri. Hal itu yang disebut dengan insecure. Selain itu, kolom komentar juga dapat menimbulkan insecure karena terkadang ada orang yang memanfaatkan fitur tersebut untuk memberikan komentar negatif dan merusak kepercayaan diri orang lain. Sekarang kita masuk ke metode abduksi. Abduksi berasal dari bahasa Latin yaitu ab yang berarti lebih dari dan ducere yang berarti mengantar. Abduksi menurut Charles Sanders Peirce adalah sebagai bentuk penyimpulan yang terdiri dari 3 proposisi yaitu hukum, kasus, dan kesimpulan. Abduksi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemikiran yang berfungsi untuk menawarkan suatu hipotesis yang mampu memberikan penjelasan terhadap suatu peristiwa secara akurat dan mendekati kebenaran. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, insecure terjadi karena beberapa hal, yaitu pertama, tidak percaya diri, biasanya karena status sosialnya. Salah satu contohnya adalah remaja 18 tahun bernama Summer Andrew yang merasa tertekan jika foto yang ia unggah ke media sosial tidak disukai oleh banyak orang. Yang kedua, takut akan kegagalan dan penolakan. Contohnya, remaja 22 tahun bernama Lindsay Korea yang harus mengambil setidaknya 50 foto dengan dandanan yang bagus dan mengedit sebaik mungkin untuk sekedar satu foto yang diunggah ke media sosial. Ketiga adalah korban perundungan, di mana korban akan mudah merasa takut yang akan berdampak pada cara mereka berhubungan dengan orang lain. Mengakses media sosial memungkinkan seseorang untuk mengalami yang dinamakan keracunan berpikir konten. Beberapa di antaranya. Pertama, ilusi perhatian. Terlalu banyak membuka media sosial dapat mengalihkan fokus kita pada isi konten, dibandingkan proses pembuatan konten tersebut. Karena terlalu terpaku, dengan kesempurnaan yang ditampilkan, dapat membuat seseorang merasa insecure terhadap penampilannya yang dianggap kurang sempurna. Yang kedua adalah pengakuan sosial, kecenderungan yang membuat kita percaya terhadap apa yang mayoritas orang percaya. Konten di media sosial yang cenderung serupa dapat membuat adanya sebuah standar, di mana seseorang harus tampil sempurna seperti unggahan orang lain. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab insekuritas. Yang ketiga adalah seleksi diri, kecenderungan seseorang untuk mengeluh terhadap keadaannya. Membandingkan diri dengan unggahan media sosial milik orang lain dapat membuat Anda mengalami bias ini, serta membuat Anda merasakan yang namanya insecure terhadap penampilan Anda. Efek halo. Pengertian efek halo merupakan kecenderungan untuk menilai karakter seseorang dengan melihat satu karakter yang diperoleh dari kesan pertama terhadap kondisi fisik. Biasanya dapat menimbulkan insecure. Salah satu contoh dalam penelitian ditemukan bahwa ada seseorang konten kreator kecantikan yang diberikan tanggapan negatif ketika sedang mengadakan siaran langsung di Instagram. Netizen menganggap diri tidak cocok menjadi konten kreator kecantikan. Dibuktikan dengan komentar negatif seperti menyamakan ia dengan hewan dan lainnya. Hal ini membuat dirinya merasa gelisah, tidak aman, atau insecure, dan akhirnya menangis kemudian menghentikan siaran langsung di Instagramnya. Contoh tersebut membuktikan adanya efek halo dalam media sosial. Orang hanya menilai kemampuan seseorang melalui kesan pertama terhadap fisiknya, tanpa berkenalan, padahal kemampuan tidak bisa dinilai dari kondisi fisik. Definisi metode berpikir kritis menurut Glasser adalah sikap untuk mempertimbangkan suatu masalah dan subjek yang datang dengan cara yang bijaksana. Lalu menurut Ennis adalah menilai pernyataan yang benar. Lalu menurut Chance adalah kemampuan untuk menganalisis fakta, menciptakan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah. Lalu menurut Scriven dan Powell, proses intelektual yang aktif dan terampil untuk memandu keyakinan dan tindakan. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan mengenai insekuritas terhadap penampilan, terdapat beberapa faktor yang membuat orang merasa insecure. Yang pertama, membandingkan diri dengan orang lain. Selalu merasa bahwa orang lain jauh lebih baik dibandingkan dirinya sendiri dan menganggap dirinya tidak akan bisa lebih baik dibanding orang lain. Yang kedua, ingin selalu diakui oleh orang-orang. Ketika dirinya merasa tidak ada yang menyukai, ia akan berusaha dengan segala cara agar orang-orang dapat menyukainya. Ia menilai dirinya baik ketika orang-orang menyukainya, padahal baik di mata orang lain belum tentu baik di mata kita. Yang ketiga, komentar dari orang-orang. Banyak orang yang melihat seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Orang yang berwajah cantik, berkulit putih, berbadan kurus, akan mudah untuk disukai banyak orang.
Sedangkan orang yang berpenampilan biasa saja, walaupun mempunyai kepintaran, belum tentu bisa untuk disukai banyak orang. Walaupun tidak semua orang seperti itu, tapi lebih baik kita jangan menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah kami uraikan, dapat disimpulkan bahwa komentar atau perlakuan buruk yang ditujukan kepada seseorang seringkali menyebabkan timbulnya rasa tidak aman terhadap diri sendiri, sehingga timbullah rasa insekuritas dalam diri. Faktor tidak percayanya diri juga menjadi penyebab utama dalam tumbuhnya rasa insecure. Selain itu, takut akan kegagalan dan penolakan juga sangat berpengaruh terhadap timbulnya rasa insecure. Kami menyimpulkan beberapa tips efektif untuk mencegah atau mengurangi rasa insecure. Di antaranya, mencintai diri sendiri. Belajar mencintai diri sendiri sangat penting untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih sehat dalam setiap aspek kehidupan. Fokuslah untuk menjadi diri sendiri dan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Juga, cobalah untuk tidak mempedulikan omongan orang lain terhadap diri sendiri.